Pernahkah terbesit dalam pikiran kita, apakah kita memaksimalkan potensi otak kita dengan baik? Sebagai manusia, kita sudah diberikan otak yang luar biasa. Namun, seringkali kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Kita sering lupa, mudah terganggu, dan tidak produktif. Inilah yang menjadi alasan mengapa Tiago Forte, seorang ahli produktivitas, memperkenalkan konsep membangun otak kedua untuk mengatasi masalah daya ingat dan membantu kita lebih terorganisir dalam hidup. Salah satu masalah yang sering kita alami adalah kesulitan mengingat informasi yang penting. Tiago menyarankan kita untuk memberikan tugas mengingat pada mesin pintar yang memiliki ingatan sempurna dan tidak pernah lupa, yaitu aplikasi catatan digital. Dalam 10 tahun terakhir, ia telah menyempurnakan sistem yang membantu orang mengatur hidup mereka secara digital, yang disebut membangun otak kedua. Membangun otak kedua merupakan sistem produktivitas yang membantu kita mencatat catatan dengan cara untuk waktu yang lebih panjang, sistematis, strategis, dan sengaja. Aplikasi catatan digital membantu kita mengatur hidup kita dan meningkatkan daya ingat kita. Memiliki sistem produktivitas yang baik sangat penting untuk mencapai kesuksesan di bidang apapun. Dengan membangun otak kedua, kita dapat mengatur hidup kita dengan lebih baik dan mencapai tujuan-tujuan kita dengan lebih efektif dan efisien. Sistem produktivitas ini mencakup 4 tahap: projects, areas, resources, dan archives. Tahap pertama, project, membantu kita mengorganisir tugas dan proyek ke dalam kelompok-kelompok yang lebih besar. Cara terbaik untuk memulai adalah dengan membuat daftar semua proyek yang ingin kita selesaikan dan membaginya menjadi tugas yang lebih kecil. Kemudian, kita dapat menentukan prioritas dan tenggat waktu untuk setiap tugas, dan memastikan bahwa kita memfokuskan waktu dan sumber daya kita pada tugas yang paling penting. Tahap kedua, area, membantu kita mengorganisir tanggung jawab dan kegiatan rutin dalam kehidupan kita. Ada beberapa area yang kita perlu perhatikan, seperti pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan keuangan. Dalam membagi hidup kita menjadi area-area tertentu, kita dapat mengalokasikan waktu dan sumber daya yang cukup untuk setiap area dan memastikan bahwa kita tidak melewatkan tanggung jawab penting. Tahap ketiga, resource, membantu kita mengelola sumber daya seperti catatan, dokumen, dan kontak. Dalam metode PARA, penting untuk mengelola sumber daya kita dengan baik, agar mudah diakses ketika kita membutuhkannya. Kita dapat membuat folder khusus untuk sumber daya yang relevan, dan menyimpannya di aplikasi catatan digital kita agar mudah ditemukan. Terakhir, tahap archives, membantu kita menyimpan informasi yang sudah tidak relevan, tetapi masih perlu diarsipkan. Dalam metode PARA, penting untuk memiliki lokasi yang ditentukan untuk proyek lama agar mudah ditemukan jika kita memerlukannya di masa depan. Dengan mengarsipkan proyek lama kita dapat menghemat ruang di aplikasi catatan digital kita, dan memastikan bahwa proyek lama tetap teratur dan mudah diakses jika kita membutuhkannya lagi di masa depan. Menerapkan metode PARA dapat membantu kita mengatur hidup kita secara lebih efektif dan efisien, sehingga kita dapat mencapai tujuan-tujuan kita dengan lebih baik. Jadi, bagaimana cara kita membangun otak kedua kita? Pertama, kita perlu memahami masalah dengan daya ingat kita. Apa yang menjadi kesulitan kita dalam mengingat fakta dan nama orang? Solusinya adalah memberikan tugas mengingat pada mesin pintar yang memiliki ingatan yang sempurna dan tidak pernah lupa, yaitu aplikasi catatan digital. Dalam aplikasi catatan digital, kita dapat menghubungkan titik-titik antara proyek yang berbeda, menyimpan sumber daya, dan melacak ide terbaik kita. Suatu cara untuk merapikan catatan adalah
dengan mendefinisikan daripada mengorganisir mereka ke dalam folder generik, seperti dokumen, foto, pribadi, atau bisnis. Selanjutnya, kita harus mempertimbangkan teknologi baru, seperti aplikasi chatbot AI, untuk membantu mengatur hidup kita. Dalam mengatur hidup kita dengan lebih efektif dan efisien, kita dapat menggunakan berbagai alat, seperti aplikasi catatan digital, planner, atau aplikasi manajemen waktu. Namun, penting untuk diingat bahwa alat-alat ini hanya merupakan alat bantu dan tidak akan efektif jika kita tidak menggunakan mereka dengan benar, atau jika kita tidak memahami sistem produktivitas yang baik, seperti metode PARA. Dalam mengambil catatan yang efektif, kita merekomendasikan menggunakan progressive summarization, dengan menyoroti atau menggarisbawahi bagian penting dari catatan kita. Gunakan teks tebal untuk bagian penting, dan garis bawah untuk bagian yang benar-benar penting. Progressive summarization sendiri merupakan teknik yang digunakan dalam membuat catatan yang efektif, di mana kita menyoroti dan menekankan bagian-bagian penting dari catatan kita secara bertahap. Dalam teknik ini, kita mulai dengan membaca catatan kita secara keseluruhan dan menyoroti bagian-bagian penting yang menonjol. Kemudian, kita membaca catatan lagi dan menyoroti bagian-bagian yang lebih penting dari yang sebelumnya. Proses ini diulang beberapa kali dengan menyoroti bagian-bagian yang semakin penting setiap kali kita membaca catatan kita. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memprioritaskan informasi dan membantu kita fokus pada bagian-bagian yang benar-benar penting dari catatan kita. Dengan menggunakan teknik progressive summarization, kita dapat membuat catatan yang lebih efektif dan memudahkan kita untuk mengingat informasi yang penting. Tujuan dari mencatat adalah untuk mendukung dan meningkatkan hidup kita, jadi pastikan struktur catatan kita sesuai dengan struktur hidup kita. Sistem pencatatan kita harus melengkapi hidup kita, bukan terpisah darinya. Jangan takut untuk mempercayai naluri kita saat mengorganisir file. Jika ada yang tidak terasa benar, pindahkan ke tempat lain. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana, dan tunggu sampai rusak sebelum beralih ke sesuatu yang lebih kuat. Kita semua bisa membangun otak kedua dan mengatur hidup kita dengan lebih baik. Mulailah hari ini, dan jangan lupa untuk menerapkan metode PARA. Dari pengalaman pribadi Tiago Forte dalam mengorganisir, dia berhasil mengorganisir 1000 catatan ke dalam folder, menghapus 1000 catatan lainnya, dan mengarsipkan 500 catatan untuk penggunaan di kemudian hari. Proses mengorganisir itu sangat memuaskan, dan membantu Tiago menyadari manfaat potensial dari memiliki otak kedua. Membangun otak kedua merupakan cara yang tepat untuk memaksimalkan potensi kita. Dengan mengorganisir hidup kita dengan sistematis dan terstruktur, kita dapat memperbaiki produktivitas kita dan mencapai tujuan hidup kita dengan lebih mudah. Jadi, mari membangun otak kedua kita bersama-sama dan menjadi lebih produktif serta terorganisir dalam hidup kita. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil dapat membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.